Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat selalu? Oke, hadir semua? Meja sini. Nah, pada kegiatan awal ini kita akan membahas tentang stoikiometri, di mana hubungan mol dengan massa molar dan volume gas. Sebelum kita pada kegiatan inti, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ya. Oke, semantik ini. Mengapa balon gas bisa mengembang? Apa hubungannya dengan jumlah mol gas di dalamnya? Pernah lihat balon? Tahu balon? Nah, awalnya balon itu kan menguncup dia kan? Ini tentang konsep mol, konsep dasar mol diperhatikan. Ada aturan, ingat, di dalam menyelesaikan konsep dasar mol, apapun itu yang berhubungan dengan matematika, kamu harus memahami yang namanya konversi satu. Nah, dikatakan dalam teorinya, 1 mol itu sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 3 partikel Avogadro. Jadi beliaulah si Avogadro ini yang menemukan rumus yang seperti ini atau satuan yang seperti ini. Suatu saat nanti kalau kamu menemukan misalkan rumusan baru dalam kimia, dalam fisika, atau ilmu sains, itu namamu akan dilekatkan. Kemudian menghubungkan jumlah partikel, massa zat, dan volume gas. Kita lihat, misalkan massa molar Mr, air H2O, dihitung dari jumlah massa atom penyusunnya, kita hitung dulu. Berapa hidrogen? Hidrogennya itu sama dengan 1 gram per mol, ada 2 atom. Ya, H2. Nah, berarti 2 kali 1, ada 2 atom H, jadi 2 kali 1 sama dengan 2 gram per mol. Kalau oksigen, itu ada massa molarnya ya, ada 16 gram per mol. Jadi, ini di total MR-nya, MrH2O-nya sama dengan 2 tambah 16 sama dengan 18 gram per mol. Jadi 1 mol H2O memiliki massa 18 gram. Ingat, massa. Bukan berat. Kalau berat, lain lagi pokok bahasannya. Ya, itu ceritanya berbeda. Oke, nah kita lihat. Terusnya, 1 mol itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Apa artinya 2 kali 10 pangkat 23 disebut juga dengan bilangan Avogadro, simbolnya L. Yang tadi, yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, kemudian partikel dapat berarti atom, molekul, atau ion. Oke, kita lihat contoh. 2 mol besi dalam kurung ferum mengandung 2 kali besi, ya. Kalau lambang apanya, kimianya Fe, mengandung 2,2 kali 0,62 kali 10 pangkat 23. Nah, ini kita kalikan. Dari mana 2? Dari 2 mol besi. Ini dia. Bisa? Berarti 2 kali 6, 2 kali 6,02, ini dia hasilnya, kali 10 pangkat 23. Sama dengan 1204 kali 10 pangkat 23 atom besi. Nah, dari mana 24? Dari mana 24? Ya. Oke, that's good. Ya. Pelajaran masuk contoh nomor 2.
2 mol air H2O. Rumus kimianya adalah H2O mengandung 3 kali 0,2 kali 10 pangkat 23, ini dia. 1,806 kali 10 pangkat 2 molekul air. Nah, ini dia penjabarannya. Ini untuk molnya saja. Nah, dari mana 6 ini? Bisa dilihat. 6 mol hidrogen ini dari mana? 3 kali 2. Ini dia. Oke. Oke ya. Kan jadinya seperti ini dia. 3 kali H2O. Oke. Ya. Kali ini. Oke. 6 mol atom hidrogen, 6 kali 6 0,2 kali 10 pangkat 23, ini dia hasilnya. Lalu 3 mol atom oksigen, 3 kali 6,02 kali 10 pangkat 23, itu dia hasilnya. Nah, kita lihat konsep yang lain. Pada volume molar gas pada keadaan standar. Nah, di situ ada rumus P kali V sama dengan N kali R kali T. Ya. Di mana P ini adalah tekanan gas. Keterangannya P adalah tekanan gas. Satuannya adalah ATM. Terus P ini sama dengan volume gas. Satuannya adalah liter. Terus N jumlah mol gas. N kecil ya. Jumlah mol gas. Satuannya adalah mol. Lalu yang selanjutnya adalah T, temperatur atau suhu. Temperatur atau suhu. Satuannya adalah derajat Celcius. Lalu R itu adalah konstanta gas yang mana sama dengan 0,082 ATM kali mol pangkat minus 1 Kelvin pangkat minus 1. Ini dia untuk mencari volume molar gas pada keadaan standar. Jadi ini dia hubungannya. 1 ATM itu sama dengan 776 cm Hg. Hg atau 760 mm Hg. Itu 1 ATM. Atau kalau kita konversi dia di dalam satuan derajat Celcius, itu 100 derajat Celcius. Nah, kemudian karena biasanya di dalam mencari yang diketahui di soal untuk temperatur atau suhu itu derajat Celcius atau satuan Celcius. Oke ya? Satuan Celcius. Maka rumusnya begini. Kalau kita mau mencari 1 Kelvin itu sama dengan 273 tambah berapa derajat Celcius. Ya, itu dia ya. Jadi
1 Kelvin itu sama dengan 273 tambah derajat Celcius. Misalkan yang diketahui 27 derajat Celcius itu berapa Kelvin? Maka K-nya sama dengan 273 ditambahkan 27. Ya, tambah 27, 3 tambah 7, 10, simpan 1, 10, 500 ya. 500. 3 tambah 7, 10, simpan 1, 7 tambah 2, tambah 1, 10, jadinya 300 Kelvin. 300 derajat Kelvin. Itu dia. Nah, di dalam suhu juga kita review kembali, itu ada beberapa satuan yang kita gunakan. Apa saja? Ada Kelvin, ada Fahrenheit, ada Celsius, ada terakhir reaumur. Nah, kembali ke persoalan selanjutnya. Nah, sayangnya ini kita tidak bisa slide-kan. Oke, kembali kepada hubungan mol dan massa molar. Yang tadi sudah kita, misalkan kita mau menghitung mol dari 44 gram CO2. Bagaimana rumusnya? Sayangnya tidak bisa kita slide-kan ya. Yang jelas, untuk menyelesaikan konsep mol ini, terutama hubungan mol dan massa molar, yang mesti kamu pengetahuan dasarnya itu harus bisa mengkonversi satu satuan. Lalu harus paham apa itu partikel. Ya. Berapa misalkan 1 atm. Nah, inilah yang mesti dipahami. Ya. 1 atm berapa? Kemudian apa satuan-satuan yang digunakan? Mol itu untuk satuan apa? Mol. Mol itu untuk satuan apa? Mol? Apa? Nah, kalau di dalam secara umum adalah untuk satuan jumlah zat. Ya. Kalau satuan panjang kilogram apa meter? Kilogram lah. Kilogram kan? Oke. Itu dia ya. Kalau satuan dari massa, kilogram apa panjang? Kilogram. Inilah yang disebut dengan satuan internasional. Oke? Nah, barangkali mengenai hubungan molar, hubungan tentang materi stoikiometri, hubungan mol dengan massa molar dan volume gas. Dan kita sudah membahas contoh-contoh soal, sudah membahas konversi satuan. Mudah-mudahan minggu depan terus semakin melekat dia ya. Nah, teruslah belajar di rumah, pelajari lagi konsep mol dengan baik, pelajari, pahami. Kalau sekiranya ada kurang-kurangnya, silakan tanya teman sebaya. Ya. Apa itu mol? Apa satuannya? Apa rumusnya? Jangan hanya diam, pulang, selesai persoalan. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila dari awal sampai akhir pembelajaran ada hal-hal yang tidak berkenan, tolong dimaafkan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanna taste the